Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya Sabtu 16 Desember 2023. Bahan yang akan kita baca dan kita renungkan diambil dari Matius 21 ayat 28 sampai dengan 32. Mengawalinya mari kita minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan-Mu ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, nyatakanlah apa yang menjadi keinginan Tuhan untuk kami kerjakan hari ini, dan mampukan kami untuk boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Tolong kami saat ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini dari Matius 21 ayat 28 sampai dengan 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Demikian firman Tuhan. Apakah pendapatmu tentang ini? Seseorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang satu dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini di kebun anggur." Jawab anak itu, "Aku tidak mau." Namun kemudian ia menyesal dan pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang lain dan mengatakan hal yang sama. Anak itu menjawab, "Baik, Bapa," namun ia tidak pergi. Siapakah di antara keduanya yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang pertama." Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Namun pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur percaya kepadanya. Kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin. Renungan kita hari ini bertemakan dengar dan lakukan. Perangi siapo gaui. Dengar dan lakukan. Untuk menjelaskan hal kerajaan Allah, Yesus seringkali menggunakan perumpamaan sesuai dengan situasi dan kondisi para pendengarnya. Dalam menyampaikan perumpamaan, Yesus lebih sering memakai contoh-contoh dari hal yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik berupa benda atau pengalaman atau kejadian atau kebiasaan, sehingga orang-orang yang mendengarkan perumpamaan itu lebih mudah memahaminya. Perumpamaan dua orang anak dalam bacaan kita mengutarakan pertanyaan, siapakah anak yang taat dari dua orang anak yang mendapat perintah dari ayahnya? Anak sulung berjanji bahwa ia akan masuk bekerja, tetapi ternyata ia tidak melakukannya. Sementara anak kedua menolak perintah, tetapi akhirnya ia menyesal lalu mengerjakannya. Yesus menyampaikan perumpamaan ini untuk mengajar dan menegur para pemimpin Yahudi yang selalu merasa paling benar, paling saleh, dan paling setia melakukan hukum Taurat. Mereka rajin berdoa, selalu mengenakan jubah
sebagai identitas yang saleh, tetapi justru mereka tidak melakukan sesuai dengan apa yang mereka tahu dan bahkan ajarkan. Sementara anak kedua menunjukkan kepada para pemungut cukai dan perempuan sundal yang dianggap najis dan sangat berdosa. Pada awalnya mereka menolak untuk berubah dari perbuatannya, tetapi akhirnya mereka menyesal dan bertobat. Setelah mendengar pengajaran dan pesan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes. Mendengar bahkan memperkatakan firman tetapi tidak dilakukan adalah kemunafikan dan pemberontakan kepada Tuhan. Akan tetapi, ketika kita menyadari perbuatan salah kita, lalu menyesal dan bertobat, maka kita lebih mulia dan berkenan bagi Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Yakobus 1 ayat 22. Kiranya firman Tuhan hari ini menolong kita secara sederhana, supaya apa yang kita sudah baca, kita renungkan, kita mengerti. Baiklah, dalam pertolongan Roh Kudus kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan hari ini. Dan mulai hari ini dan seterusnya, kita boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita, baik dalam hati pikiran kita, perkataan kita, bahkan dalam tindakan kita, bahkan dalam hal yang paling sederhana sekalipun. Mari kita semua menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan. Terima kasih Roh Kudus memberikan hikmat bagi kami. Dan kami meminta pertolongan kuasa daripada Roh Kudus untuk kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan hari ini. Dan tiap-tiap hari kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu itu kami hidupi dalam kehidupan kami dan terpancar melalui kehidupan kami, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi gereja, menjadi berkat bagi banyak orang, supaya nama Engkau dikenal, dimuliakan, diagungkan, dan kami mendapatkan sukacita yang melimpah daripada Tuhan. Berkatilah kami hari ini, berkati juga gereja kami, supaya apa yang Tuhan percayakan bagi gereja kami boleh kami lakukan, kami kerjakan dengan setia setiap karunia yang Tuhan percayakan bagi gereja kami, untuk menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi orang-orang di sekitar kami. Kami menyerahkan untuk pembangunan tongkonan di Legok, supaya Tuhan yang membuka jalan agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, supaya bangsa ini yang sedang mempersiapkan untuk pemimpin ke depan di tahun depan, di tanggal 14 Februari tahun 2024 akan mengadakan pesta demokrasi. Tuhan tolong supaya baik kampanye, baik segala hal yang berkaitan dengan persiapan pesta demokrasi ini boleh berjalan di dalam pertolongan Tuhan. Dan kiranya Tuhan sendirilah yang akan menyediakan pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini untuk menyatakan kebesaran-Mu, dan boleh menjadi berkat dan membawa bangsa ini ke depan lebih baik, lebih damai, lebih sejahtera, lebih maju, dan boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong juga untuk setiap anak-anak Tuhan di negeri ini, supaya boleh menjadi teladan yang baik dalam seluruh keberadaan hidupnya di tengah-tengah bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.